Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering kita sebut dengan RPP. Apa saja sih teman-teman inti-inti dari pada RPP tersebut? Yang pertama, kita itu harus menyantumkan satuan pendidikan. Satuan pendidikan ini MTS apa atau SMP ditulis sendiri. Jangan lupa satuan pendidikan ini ditulis lembaganya, lembaga MTS apa atau SMP apa gitu. Terus jangan lupa tentang mata pelajaran yang besok akan kita pelajarkan kepada siswa kita, kepada peserta didik. Itu pelajaran tentang apa? Sejarah Islam atau IPA atau IPS. Nah, itu harus ada mata pelajaran. Lalu jangan lupa kelas berapa yang besok kita masuki. Kalau kita mempunyai jadwal di kelas 2 atau di jadwal kelas 3, ya kita juga harus membuat RPP di kelas tersebut. Nah, ini ganjil adalah semesternya, ini kelasnya, kelas 7 semester ganjil. Nah, materinya yang kita bahas itu besok apa teman-teman? Mungkin kalau kita di sini kan sejarah ya, sejarah kebudayaan Islam. Nah, babnya itu apa yang akan besok akan kita ajarkan kepada peserta didik kita. Lalu kita harus merencanakan apa yang kita rencanakan, yaitu alokasi waktu 1 kali 40 menit. Nah, ini kita harus alokasi waktu juga. Kita rencanakan berapa menit kita mengajar. Itu teman-teman. Kita berbicara inti-intinya saja. Nah, ini jangan lupa juga kompetensi inti atau KI. Yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Jadi kita sesuaikan dengan pelajaran kita. Kalau pelajaran kita SKI, ya kita di sini juga sama seperti ini, SKI tentang bab masa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, itu di sini kompetensi intinya itu juga sama teman-teman, seperti bab-babnya yang di atas itu. Ya, lalu jangan lupa tentang kompetensi dasar atau bisa kita singkat dengan KD. Nah, ini yang penting teman-teman, KD, kompetensi dasar. Karena nanti ada modul juga, ada yang lain-lain. Nah, apa arti dari kompetensi dasar tentang 3.1 itu? Kok ada kita membuat atau menulis memahami kondisi masyarakat Arab sebelum Islam dan saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, intinya dari 3.1, 3.2, 3.3. Nah, nomor 3 itu yaitu mengacu
pada ranah pengetahuan. Ingat teman-teman, ini 3.1 yang 3 ini mengacu pada ranah pengetahuan atau kognitif, yaitu meliputi konsep, fakta, prinsip, dan lain-lain. Nah, kalau 4.1 yang berbunyi menyajikan hasil kajian tentang kondisi masyarakat Arab sebelum Islam dan masa kecil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 4.1, 4.2, 4.3 itu sebenarnya mengacu pada ranah keterampilan, yaitu bisa kita sebut dengan psikomotorik, yaitu kemampuan menyajikan, mengolah, dan menunjukkan sesuatu berdasarkan keterampilan. Jadi gitu teman-teman, ini apa tadi? 3.1 itu mengacu pada ranah pengetahuan. Kalau 4.1, 4.2, 4.3 itu mengacu kepada ranah keterampilan. Kita selanjutnya teman-teman, apa ya? Ini jangan sampai lupa indikator pencapaiannya itu juga harus ada, yaitu menjelaskan apa keadaan sosial, ekonomi, dan budaya. Sesuaikan aja teman-teman dengan apa yang bab kita pelajari atau apa yang sedang besok kita rencanakan, untuk apa yang kita ajarkan kepada siswa-siswa kita. Jangan lupa juga ini tujuan pembelajaran kita. Nanti kita harus tahu sampai mana tujuan kita pembelajaran itu. Peserta didik mampu menjelaskan kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Peserta didik mampu menceritakan peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Yang penting disamakan saja sama pelajaran kita. Nanti juga ada modul-modulnya. Nah, ini juga jangan lupa langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan pendahuluan itu bisa berisi doa, berisi membaca surat-surat pendek, membaca Pancasila, membaca lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan sebagainya. Nah, ini jangan lupa, ini juga bisa ditambahi berapa menit gitu. Yang penting kita sudah mempunyai langkah-langkah apa yang harus kita pendahuluan ini. Ya, ini selanjutnya jangan lupa kegiatan inti berapa menit. Ini metode yang kita gunakan, metode ceramah atau metode tanya jawab atau diskusi kelompok kecil. Ini terserah ya, karena banyak sekali metode. Ada metode ceramah, ada metode tanya jawab, ada juga metode diskusi. Itu terserah gurunya nanti menggunakan metode apa. Lalu ini kegiatan penutup, ini juga bisa kita isi. Mungkin anak-anak sudah capek mau pulang, kita beri ice breaking juga bisa. Atau anak-anak ini, guru dan siswa menyimpulkan pelajaran bersama. Nah, sebelum menyimpulkan kan biasanya anak-anak sudah capek ya, itu bisa diberi ice breaking untuk merefresh pemikiran mereka ya gitu, agar otaknya kembali fresh lagi. Diberi ice breaking. Lalu apakah anak-anak sudah paham? Ya, mari kita ulas pelajaran tadi. Nah, gitu. Lalu yang selanjutnya
ketika kegiatan penutup ini, yaitu kita beri penilaian sikap observasi terhadap sikap tanggung jawab dan keaktifan saat diskusi. Nah, kita itu memberi nilai pengetahuan berapa, pertanyaan lisan selama diskusi, tugas ringkasan tentang masa kecil Nabi. Nah, ini terakhir, keterampilan presentasi kelompok. Mungkin ada, tapi ada juga yang tidak ada. Tapi yang penting ini diberi penilaian gitu teman-teman. Mungkin itu dulu teman-teman apa yang kita bahas hari ini. Dari awal tadi yang terpenting inti-intinya saja teman-teman. Ini ada satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, materi pokok, alokasi waktu, ya, terus kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, terus langkah-langkah yang harus besok berapa jam gitu. Intinya gitu teman-teman. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Saya akhiri. Semoga pelajaran kita hari ini bisa bermanfaat bagi kita di dunia sampai besok di akhirat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.